Sahabat setia Tuhan, pernahkah saudara mengalami rasa takjub, kagum atau terpesona? Kita mungkin kagum, takjub pada seseorang karena kehebatannya, kesuksesannya, kebaikannya, atau karena hal lainnya. Dan karena rasa kagum yang begitu besar dan penasaran dalam hati, sehingga ingin punya kesempatan untuk mengenalnya dan mengikuti cara hidupnya. Belajar dari pengalaman yang pernah dialami oleh seorang raja, yaitu Daud. Ketika Daud mengekspresikan kekagumannya kepada satu pribadi, yaitu Allah, Daud menyatakan ekspresinya dalam Mazmur 139 ayat 6 dan 17. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sahabat setia Tuhan, kekaguman Daud kepada Allah membuatnya sadar bahwa betapa ajaibnya Allah, betapa sulit dipahami pikiran dan jalan-jalannya. Semua yang dirancang dan diatur Tuhan demikian sempurna melalui apa yang dipikirkan dan dibayangkan oleh manusia. Saudara, bahkan bangsa Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filosofis tentang apapun tidak sanggup memahami Allah dengan sempurna. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti. Namun pastinya jalan Tuhan itu pasti yang terbaik dan sempurna adanya. Amin. Rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu sangatlah berbeda. Seperti dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat setia Tuhan, pikiran dan rancangan Tuhan bagi saudara dan saya tidak terhitung banyaknya. Kehadirannya bukan masalah perasaan, namun merupakan realitas atau kenyataan. Kita seharusnya harus semakin mengagumi Allah. Kekaguman dan ketakjuban kita kepadanya akan membuat kita semakin dekat dan rindu untuk selalu memujinya, rindu untuk bersekutu dengannya. Kita hanya dapat mengaguminya saat kita lebih dekat dan semakin memahami Dia. Dengan memahaminya, kita tidak lagi berorientasi pada keinginan-keinginan kita, tetapi pada kehendaknya semata. Amin. Jika engkau saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan dalam hidupmu, sehingga engkau berpikir bahwa tidak ada lagi harapan untuk masa depanmu, sepertinya tidak ada lagi harapan untuk keluargamu, ingatlah akan rancangan Tuhan dalam hidupmu, bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupmu. Seringkali apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh manusia itu terbaik, namun belum tentu menurut Tuhan itu yang terbaik bagi kita, karena manusia tidak dapat memahami pikiran Allah. Sahabat setia Tuhan, seharusnya saudara dan saya bersyukur karena Allah yang tidak terpahami itu telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang telah menjadi manusia, mengampuni dan menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita dapat memahami Allah, pikiran-pikiran dan kehendaknya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak dapat memahami Allah dengan sempurna, namun kita meyakini dan telah mengalami bukti kasih-Nya setiap hari bagi saudara dan saya. Amin. Milikilah rasa takjub itu untuk menolong kita terus terhubung dengan Tuhan dan terkagum akan semua perbuatannya yang ajaib, sehingga menolong kita untuk tidak berhenti dalam pengharapan, tetapi merasakan bahwa ada tangan Tuhan yang menolong dan menopang saudara dan saya. Allah yang tak terpahami telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, sehingga hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Dia yang tak terselami dengan pikiran manusia yang terbatas telah menjadi nyata untuk menolong saudara, sehingga tidak ada satu masalah pun yang tidak teratasi oleh Allah yang melampaui segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.